Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran belum berakhir. Saling serang masih berlanjut di tengah gencatan senjata. Yang terbaru, dikutip dari NBC News, Pentagon mempertimbangkan untuk mengganti nama perang Iran menjadi Sledgehammer jika gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat gagal. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat juga telah menyatakan jika operasi militer bertajuk Epic Fury di Iran telah berakhir. Keputusan ini telah disampaikan juga pada Kongres Amerika Serikat. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. Economic engine. Menteri Pertahanan Amerika Serikat memaparkan permintaan anggaran bersejarah Pentagon ketika biaya perang melawan Iran meningkat menjadi hampir 29 miliar US dollar. Bicara di hadapan Subkomite Pertahanan Komite Anggaran DPR, Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa anggaran bersejarah yang diminta Pentagon dari Kongres adalah anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal. Thank you for the opportunity to testify in full support of President Trump's historic $1.5 trillion fiscal year 2027 budget for the Department of War. The President's budget request reflects the urgency of the moment. Upon taking office on January 20th of 2025, President Trump inherited a defense industrial base that had been hollowed out by years of America-last policies, resulting in a diminished capability and capacity to project strength. Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menyebut, di dalam negeri, Trump terancam tak punya dukungan bila meneruskan perang. Banyak yang tidak menyetujui anggaran untuk perang yang diajukan pemerintahan Donald Trump. Pertama, Kongres banyak yang tidak menyetujui, bahkan Partai Demokrat itu sangat kritis. Anggaran untuk perang itu kan harus di-approve lagi oleh Kongres, bahkan juga 60 hari yang kemarin sudah dipakai oleh Trump. Kalau mau menyerang kembali, itu harus dapat persetujuan dari Kongres Amerika Serikat. Dan sekarang Partai Demokrat Amerika Serikat itu sedang menyiapkan sebuah undang-undang yang mengharuskan atau yang tidak memungkinkan Trump untuk melakukan perang kembali. Belum lagi. Hingga kini, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran belum berakhir. Kedua pihak mengklaim memiliki kekuatan maksimal jika perang berlanjut. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran masih terjadi dan yang terbaru pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan untuk meluncurkan operasi militer bertajuk Sledgehammer. Bagaimana kekuatan militer Amerika saat ini dan apa dampaknya jika konflik Amerika Serikat-Iran tidak segera berakhir? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional dari Presiden University, ada Pak Teguh Reza Shah, dan juga ada dosen kajian ketahanan nasional dari Universitas Indonesia, ada Bung Stanislaus Rianta. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, saya tertarik begitu ya apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat begitu. Yang pertama, operasi militer Epic Fury sudah berakhir, terus kemudian digantikan dengan Sledgehammer. Itu artinya palu atau godam. Saya teringat dengan film Thor begitu, menggunakan palu untuk kemudian menghancurkan musuhnya. Bung Stanis, saya ingin tahu dulu apa yang dimaksud oleh Amerika Serikat dengan berakhirnya Epic Fury dan juga ditandainya dengan Sledgehammer ini. Ya, ini sebenarnya adalah problem internal Trump yang tidak mendapat kepercayaan dari Kongres dan masyarakat Amerika. Jadi Trump ingin segera mengakhiri perang dengan Iran ini, tetapi kesulitan untuk mencari exit strateginya. Sementara Iran itu bukan negara kecil yang mudah ditaklukkan, ini sudah 2 bulan lebih masih bertahan, maka Trump melakukan manuver-manuver atau membuat strategi baru yang lebih keras namanya dengan nama Sledgehammer itu menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang keras, palu godam. Jadi dia ingin mengakhiri ini dengan kemenangan tentunya, karena tidak mungkin Trump mengakhiri perang ini hanya dengan begitu-begitu saja meninggalkan Iran, tetapi harus menang karena biaya juga cukup besar. Kita tahu bahwa sudah disampaikan bahwa hampir 500 triliun itu biaya untuk perang ini dan ini akan bertambah lagi. Dan tentu ini pertanggungjawabannya. Jika tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada kemenangan, maka ancaman bagi Trump dalam pemilu sela nanti.
Oke, jadi ini menurut Anda adalah upaya dari Presiden Amerika Serikat untuk bisa segera mengakhiri perang ini, begitu ya, Pak Stanis? Oke, saya ingin ke Pak Teguh. Pak Teguh, bagaimana dengan ekspektasi Anda soal keberhasilan dari Sledgehammer ini ketika Epic Fury ini sudah total berakhir? Apakah ini bisa dikatakan Epic Fury kurang maksimal atau kemudian gagal total? Terima kasih. Saya perhatikan memang ini kombinasi banyak faktor sekaligus ya. Betul tadi dikatakan bahwa exit strategi memang dibutuhkan, itu betul. Tapi timingnya sangat buruk saat ini karena pada saat yang sama sekarang sedang ada KTT antara Amerika Serikat dengan China di Beijing. Dan untuk itu kita melihat posisi Beijing ini sudah menjadi adik kuasa. Cuman Beijing ini sangat santun dalam bersikap ya. Jadi tampaknya Amerika Serikat ingin menekan China, tapi tidak sanggup lagi menekan China, tapi memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat bisa melakukan sesuatu hal di berbagai belahan dunia yang lain, dan ini berpotensi juga menekan China. Dan juga untuk perihal Sledgehammer, ini adalah nama yang sangat menakutkan ya, karena konteksnya adalah Pentagon ini sedang siap-siap melaksanakan operasi ini, dan konon operasi ini akan lebih canggih daripada Epic Fury yang kemarin. Untuk memang ada prakondisi kan. Prakondisinya adalah pertama kegagalan dalam negosiasi yang dikelola oleh Pakistan. Dan yang kedua adalah kelihatannya bagi Amerika Serikat, Iran itu sangat konsisten dengan persyaratan-persyaratannya, sehingga membuat Amerika Serikat berpikir Sledgehammer ini perlu dilakukan, dan untuk itu Amerika Serikat memang harus bergerak di dalam negeri juga, meyakinkan Kongres bahwa sangat diperlukan upaya-upaya untuk melaksanakan aturan Kongres sendiri, tapi untuk itu izinkanlah kami bergerak mendahului. Jadi ini adalah permainan yang sedang Donald Trump lakukan, dan tampaknya Sledgehammer ini mungkin saja dilakukan, tapi kan harus ada syarat-syarat kan. Syarat pertama adalah prakondisi. Prakondisinya adalah Amerika Serikat yakin sekali bahwa negosiasinya dengan Iran ini punya kecenderungan tidak berhasil. Kemudian juga Amerika Serikat menilai bahwa Iran ini sangat benar mencoba mengimbangi Amerika Serikat di Selat Hormuz. Prakondisi yang kedua adalah tidak adanya tekanan dari luar. Misalnya tidak ada kegaduhan di tingkat persikatan bangsa-bangsa, tidak adanya kegaduhan di organisasi kawasan, tidak adanya kegaduhan di negara-negara mayoritas Islam, tidak adanya kegaduhan di media massa internasional, dan tidak adanya kegaduhan di organisasi keamanan internasional. Kalau persyaratan psikologis ini sudah Amerika lihat oke, tampaknya Amerika Serikat tidak akan tanggung-tanggung melaksanakan perang total. Yakni dalam hal ini pemboman dari udara, kemudian melaksanakan serangan dari darat, dan juga melakukan serangan dari laut. Dan tentunya juga kita perhatikan Iran juga sudah serius. Mereka sudah menyiapkan peluru kendali jarak pendek, jarak menengah, dan jarak panjang. Dan konon peluru kendali itu sudah terfokus ke Israel, ke Jordan, ke Kuwait, ke Saudi Arabia, ke Qatar, ke Bahrain, dan ke Uni Arab Emirat. Kalau tidak dikelola, kalau dunia sepi-sepi saja, keadaan ini dapat berpotensi menjadi perang regional. Terima kasih. Oke, jadi untuk operasi militer Sledgehammer ini dampaknya lebih dahsyat dibandingkan dengan Epic Fury. Tapi Anda tadi sempat menyebutkan di awal, ini sebenarnya bukan momen yang tepat. Karena pada saat ini kita tahu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden Tiongkok begitu Xi Jinping tengah melakukan pertemuan untuk salah satunya membahas Amerika Serikat dan juga Iran yang sampai saat ini masih memanas. Bagaimana penilaian Anda, Bung Stanis, kalau dikatakan oleh Pak Teguh, ini sebenarnya bukan momen yang tepat untuk bisa Amerika Serikat melakukan operasi yang berdampak lebih dahsyat, walaupun tadi Anda sebutkan Amerika Serikat begitu bernafsu untuk bisa segera mengakhiri perang. Ya memang Amerika kehilangan momen, sudah terlalu lama juga ini 2 bulan ini, tetapi kan Amerika tidak akan membiarkan itu, bahkan akan mencuri-curi momen itu di saat ada momen lain. Kita lihat ketika peristiwa Venezuela, kemudian ketika perundingan dengan Iran malah dia melakukan serangan. Ini kan Amerika momen-momen seperti itu tidak bisa ditebak. Nah ini saya melihat bahwa nanti harusnya ketika selesai dengan Cina ini ada hasil yang positif harusnya, walaupun kita lihat bahwa Cina lebih menerima Iran daripada Amerika, dilihat dari sambutannya, dilihat dari sikapnya mendahulukan Iran. Ini
Dan kepentingan Cina kan cukup besar dengan Iran, cukup besar sebagai mitra strategis ya. Tapi kalau dengan Amerika sebenarnya kan adalah sebagai rival di dalam ekonomi. Nah, harusnya ini Cina menjadi pemain utama sekarang, malah dia berhasil Iran mendatangi, kemudian Amerika mendatangi. Saya kira nanti jadi sangat penting ketika Cina memberikan masukan kepada Amerika atau Iran untuk segera meredakan perang ini. Memang momennya mungkin tidak tepat, tetapi Amerika biasa mencuri momen ini. Jadi apa yang akan terjadi nanti, saya kira ini Cina menjadi salah satu penentu apa yang menjadi sikap Trump. Oke, nah ini juga menarik begitu ketika Amerika Serikat kemudian melemparkan diksi adanya operasi militer bertajuk begitu ya, Sledgehammer begitu setelah Epic Fury dianggap gagal total begitu ya. Dan kemudian Amerika Serikat bertemu dengan Tiongkok, Presiden Xi Jinping, Pak Teguh. Nah ini yang kemudian apakah ini sebagai cywar yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat sebelum bertemu dengan Tiongkok? Apa yang kemudian nanti akan eskalasinya berubah ketika nanti Trump bertemu dengan Xi Jinping? Potensi-potensi apa yang kemudian bisa Anda baca setelah pertemuan ini? Saya perhatikan dialog antara Trump dengan Xi Jinping itu akan sangat serius. Kalau dua kepala negara ini ketemu, itu ibaratnya mereka tahu satu sama lain. Mereka itu ibarat kalajengking berbisa yang berada di sebuah akuarium. Pergerakan mereka sekecil apapun akan menyentakkan pihak yang lain. Dan dialognya itu akan sangat serius, geoekonomik, geopolitik, dan geostrategik. Dan untuk itu saya pikir Donald Trump sedang menyiapkan tungku ya, sedang memanaskan tungku dengan mengatakan saya siap berunding dengan China sesuai dengan kepentingan kita masing-masing. Di pada saat yang sama, saya masih ada urusan-urusan strategis yang perlu saya selesaikan. Cuman masalahnya, Cina ini adalah pemain internasional yang sangat santun, sangat mengerti hukum internasional, dan juga sangat mengerti bahwa kalau urusan di Hormuz ini tidak selesai, itu akan berdampak pada ekonomi Cina. Seperti kita ketahui bersama, penguasaan Amerika Serikat atas minyak Venezuela, itu secara teori, itu memperlemah China 5 tahun. Kemudian kalau sekiranya Hormuz ini juga dikuasai oleh Amerika Serikat, atau diganggu oleh Amerika Serikat, itu bisa berdampak 5 tahun lagi. Jadi untuk itu Cina sangat berhati-hati, kemungkinan besar China tidak akan mengkritisi, tapi jawaban China itu sangat tegas. Kami mendukung penyelesaian secara diplomatik satu, dan kami mendukung kedaulatan Iran. Kalau kita berbicara kedaulatan Iran, tentunya kita merujuk kepada konvensi Montevideo, di mana integritas kawasan Iran itu harus dilindungi, di mana batas-batasnya tidak boleh diganggu, dan kemudian tidak boleh juga penduduknya itu dipersulit hidupnya lewat berbagai aksi. Misalnya sekarang kita mengenal istilah responsibility to protect. Di sini kelihatan sekali bahwa China sangat mengedepankan hukum internasional. Tapi bagi Donald Trump sangat membutuhkan bonus dari keberhasilannya sedikit pun, sekecil apapun dari dialognya dengan Iran saat ini. Walaupun kita harus akui Iran itu sangat tegas. Iran mengatakan sebelum kami berunding, kami memerlukan prakondisi. Prakondisi kami adalah menghentikan kekerasan di semua front, terutama sekali di Lebanon. Kedua, Iran juga mendesak akhiri sanksi-sanksi atas kami. Ketiga, aset-aset kami yang selama ini Anda bekukan, Anda cairkan. Kemudian Anda juga siap-siap membayar konsekuensi dari dampak dari kekerasan yang Anda lakukan dari tahun 79. Kemudian juga Anda juga harus mengakui kedaulatan kami di darat dan di laut, terutama sekali di Hormuz. Jadi Amerika Serikat mendapat tekanan juga keras dari Iran. Ini secara psikologis ini sangat membantu Beijing, di mana Beijing akan berhadapan dengan lawan dialognya yang sedang babak belur secara psikologis. Oke, babak belur secara psikologis begitu ya, karena juga tidak ada dukungan dari negara-negara sekutu yang selama ini berada di belakang dari Amerika Serikat. Semuanya mundur teratur, termasuk juga dari tekanan dari internal Amerika Serikat ini, apalagi sebentar lagi Presiden Donald Trump Amerika Serikat akan melakukan pemilu sela di November 2026 ini. Tentu ini menjadi posisi yang semakin terjepit bagi Donald Trump. Nah, kalau kita membahas soal Donald Trump, kita bergeser kepada Iran, Bung Stanis. Bagaimana soal kesiapan Iran ketika
Amerika Serikat sudah begitu tegas saat ini mengatakan dengan diksi operasi militer Epic Fury sudah diakhiri, kemudian diganti dengan sledgehammer begitu ya. Bagaimana kesiapan Iran Anda melihat setelah Mojtaba Khamenei pulih? Bagaimana pula nantinya perang akan berlangsung ketika memang benar-benar akan dilakukan? Apakah akan lebih dahsyat dari sebelumnya? Ya, informasi yang saya dapatkan bahwa Iran sudah menyiapkan persenjataan, bahkan sekitar 30 pangkalan untuk meluncurkan peluru kendali juga sudah siap di sepanjang Selat Hormuz. Kemudian selain itu milisi-milisi juga siap, sudah ada pendaftaran milisi-milisi di sana. Jadi Iran kompak dalam menjaga semangat untuk berperang melawan Amerika. Kemudian masyarakat juga sudah siap, persenjataan, bahkan CIA dalam laporannya yang beredar di media menyebutkan bahwa 70% alutsista Iran itu masih utuh sebenarnya dari dampak perang dua bulan ini. Ini menunjukkan bahwa daya tahan Iran cukup tinggi, baik. Nah, ini problemnya kan adalah Amerika akan berperang dengan tanpa dukungan penuh. Jadi ada tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Ada yang menolak, ada yang mempertanyakan. Sementara Iran akan berperang dengan dukungan penuh dari masyarakat dan persenjataannya. Apalagi Iran akan menjadi tuan rumah. Dia akan menguasai medan, dia akan menyiapkan killing ground bagi Amerika. Ini cukup berbahaya jika perang ini benar-benar terjadi, karena ini bukan soal menang atau kalah, tapi ketika ini terjadi, pasti akan menjadi bencana-bencana yang mengerikan bagi kemanusiaan. Oke, dampaknya akan lebih dahsyat. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya yang tertarik begitu adalah soal polanya. Apa yang menjadi pembeda pola Epic Fury dan juga pola Sledgehammer yang paling krusial menurut Anda? Ya, ini pasti Amerika akan mengerahkan kekuatan lebih besar jika ini terjadi. Kalau kemarin mungkin dengan serangan-serangan dari udara, serangan-serangan dengan pendaratan pasukan, tetapi Iran juga akan lebih besar. Makanya ketika ini terjadi, pasti akan lebih besar dari perang Epic Fury kemarin. Kita lihat perang kemarin itu kayak perang-perangan sebenarnya, tidak total, masih banyak dominan diplomasinya. Tapi ketika tahap kedua ini terjadi, pasti akan lebih banyak perangnya, dan Iran itu belum mengeluarkan semua jenis senjatanya. Saya yakin Iran mempunyai senjata-senjata besar yang disimpan untuk menghadapi ini. Jadi ketika ini terjadi, maka Iran akan total, Amerika juga akan total, perang habis-habisan. Dan ini dampaknya bukan pada mereka berdua, tapi tentu pada kawasan, pada kita yang sangat berbahaya bagi kita. Oke, Anda menerangkan pola serangannya adalah lebih dahsyat dari segi jumlah begitu ya, kuantitas begitu. Tapi kemudian adakah spesifik khusus dalam Sledgehammer ini? Apakah langsung menitik beratkan serangan-serangan ke inti-inti wilayah-wilayah Iran? Dalam hal ini adalah fasilitas penting yang major di Iran. Ya, pasti itu akan dilakukan karena perang sudah sampai ke tahap kedua, tentu tidak akan memperpanjang sampai tahap ketiga. Jadi serangan akan lebih terarah, istilahnya pada center of gravity-nya. Jadi Iran juga pasti akan membalas kepada pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan Teluk, di negara-negara di Teluk, itu akan terjadi juga. Selain mempertahankan diri kemudian membalas serangan dari Amerika, Iran pasti juga akan menyerang negara-negara lain yang menjadi pangkalan Amerika. Karena tentu Amerika tidak menyerang langsung dari Amerika, tapi dari pangkalan-pangkalan tersebut. Jadi serangannya bisa dengan peluru kendali, saling serang, dan ini dampaknya saya kira akan lebih banyak lagi korban-korban jiwanya. Jadi serangan secara terbuka akan lebih banyak. Kalau kemarin mungkin di Epic Fury akan lebih banyak diplomasinya, serangannya hanya kayak pemanis, tapi sekarang lebih banyak serangan-serangannya dan nanti diplomasinya yang sebagai pemanis. Oke, baik. Itu artinya tensi di Hormuz apakah juga akan mereda, akan berpindah ke ke arena yang lain menurut Anda? Akan meluas, bahkan Selat Hormuz, kemudian di Iran sendiri dan di kawasan Teluk pasti akan meluas. Oke, baik. Jika ini terjadi. Oke, saya mau ke Pak Teguh. Bisa dikatakan ini lebih parah dibandingkan dengan Epic Fury begitu ya, lebih dahsyat dari Epic Fury. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana respon dari internal Amerika Serikat begitu ya. Ini kan sepertinya semakin menggerus begitu ya, menggerus bagaimana popularitas Donald Trump yang sudah semakin parah begitu di internal Amerika sendiri, di warganya. Memang harus diakui ya, bahwa suatu perang itu bisa dipersulit jalannya kalau
kalau kalangan dalam negeri Amerika Serikat itu protes, kalau terjadi demo besar-besaran, saya melihat misalnya pada saat Perang Vietnam, itu kejadian pembinasaan di kampung My Lai itu berdampak luar biasa pada Amerika Serikat, pada masyarakat Amerika Serikat. Kemudian gugurnya prajurit-prajurit Amerika Serikat itu sangat mengguncang masyarakat Amerika Serikat, di mana setiap hari mereka melihat adanya coffin atau peti mati ya, berbendera Amerika Serikat terus-menerus masuk ke berbagai wilayah. Ini dapat berpotensi. Cuman hal ini belum terjadi. Ini ada hal yang unik. Padahal kita melihat selama sebulan terakhir itu sudah terjadi 9 sampai 10 juta demonstrasi di seluruh wilayah Amerika Serikat, dan hendaknya demonstrasi tersebut terfokus kepada minggu-minggu ini pada saat Amerika Serikat merencanakan suatu operasi dengan nama Sledgehammer. Ini menunjukkan kepada saya Amerika Serikat itu memiliki keberatan. Oke, baik. Bisa dilanjutkan kembali. Di mana saya perhatikan tekanan di Oke, saya mencoba ke Bung Stanis dulu. Bung Stanis, kalau tadi kita melihat bagaimana pola serangan ini semakin terarah begitu ya, dan justru semakin dahsyat begitu. Nah, Iran sendiri ini juga perlu diantisipasi begitu ya, karena memang Amerika Serikat punya ancaman yang semakin besar. Anda melihat tentu saja akan ada alat-alat baru atau dalam tanda kutip ya, rudal-rudal baru yang kemudian nanti akan dikeluarkan oleh Iran. Ya, Iran cukup cepat untuk membuat persenjataan. Bahkan dari sumber-sumber yang saya miliki, Iran mampu membuat persenjataan peluru kendali dalam waktu seminggu, dia bisa menyiapkan itu. Bahkan jika mau membuat senjata nuklir, Iran gampang saja itu melakukan itu. Mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu dia akan menyiapkan senjata berbasis nuklir. Tapi saya meyakini bahwa nuklir tidak akan dipakai oleh Iran, karena kalau ini dipakai maka ini akan semakin membenarkan Amerika untuk melawan Iran. Jadi Iran akan menggunakan senjata-senjata lain seperti peluru kendali yang biasa dilakukan. Tapi peluru kendali pun ini menjadi senjata unggulan Iran yang cukup dampaknya bisa cukup merepotkan bagi targetnya. Dan ini masalahnya kan nanti yang diserang bukan negara Amerika di Amerika sana, tapi Iran akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di kawasan Teluk, dan negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar dan lain-lain akan menjadi korban. Dan jika ini negara ini merata menjadi sasaran dari Iran, maka perang akan meluas dan dampaknya ini bisa kemana-mana. Ini yang kita khawatirkan. Harusnya nanti di saat pertemuan dengan Cina itu membawa hasil baik, tidak terjadi perang Sledgehammer ini. Tapi lebih pada diplomasi atau apapun itu, minimal adalah jeda dulu. Jeda yang mungkin tanpa batas waktu, kemudian terserah mau saling masih bermusuhan, silakan saja. Tetapi perang jangan dilakukan itu. Karena kita tidak membela Iran, tidak membela Amerika, tapi yang kita bela sebenarnya adalah kemanusiaan dan perdamaian. Oke, saya kembali lagi ke Pak Teguh. Pak Teguh, mungkinkah kemudian Tiongkok mengambil peran di sini untuk bisa dalam tanda kutip ya meredakan tensi Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada saat pertemuan antara keduanya begitu ya, untuk bisa mengambil peran. Oke lah, kita redam dulu eskalasinya begitu sambil menuju kembali ke meja perundingan untuk mencari win-win solution selanjutnya. Tepat sekali. Memang harapan dari Washington adalah Iran menggunakan pengaruhnya, bahwa Beijing menggunakan pengaruhnya untuk menekan Iran. Tapi pada saat yang sama Iran tidak mudah dikendalikan. Jadi kalaupun nanti Iran menghargai China, di mana China mengatakan menyarankan untuk peredaan ketegangan, tapi Iran akan menjawab tanpa menyebutkan satupun kata kunci Amerika Serikat, di mana Iran akan mengatakan bertemunya dua kepentingan nasional. Tapi untuk itu, pada saat berbicara hal-hal yang teknis, seperti misalnya soal Hormuz, maka Iran akan mengatakan akan merujuk kepada hukum internasional. Dan hukum internasional itu antara lain adalah aturan-aturan hukum internasional mengenai selat, dan juga terutama sekali United Nations Convention on the Law of the Sea. Itu pertama. Kemudian juga pada saat nanti merujuk kepada instalasi nuklir, Iran akan tetap menggunakan kata kunci, ini adalah perihal kedaulatan kami, dan kedaulatan kami ini didukung oleh aturan-aturan dalam Nuclear Non-Proliferation Treaty, terutama pada pasal 4. Dan untuk itu Iran akan secara khusus meminta bahwa dalam semua pengukuran itu melibatkan International Atomic Energy Agency. Jadi
Jadi disitulah Iran akan mengatakan, kami bersedia melakukan penurunan frekuensi, tapi pada saat yang sama kami tetap akan merujuk kepada hukum internasional. Dengan demikian dunia akan melihat bahwa Iran adalah negara yang merujuk pada hukum internasional dan Amerika Serikat adalah negara yang menentang aspek-aspek dalam hukum internasional. Oke, kalau tadi disebutkan oleh Bung Stanis, kekuatan dalam sledgehammer ini akan lebih dahsyat begitu ya, tapi kemudian kita lihat bagaimana Epic Fury juga sudah cukup menghabiskan dana dari Amerika Serikat begitu ya. Nah, bagaimana untuk kekuatan militer sendiri di sledgehammer? Kalau kita lihat merujuk pada dana Amerika Serikat yang sudah kembang kempis ini di perang ini. Nah, terima kasih. Memang saya perhatikan Amerika Serikat ini sangat jago dalam menggunakan diplomasi publik ya. Dia menggunakan suatu teori namanya diplomasi dan perang itu berjalan beriringan, betul. Dan juga dia selalu membuat Iran itu menduga-duga. Padahal kenyataannya sudah berbicara lain. Serangan Iran yang sangat terfokus kepada basis-basis Amerika Serikat itu bukan hanya menghancurkan basis tersebut, tapi juga menjadikan peralatan-peralatannya tidak berguna. Dan untuk itu Amerika Serikat sudah melakukan pergeseran dari alutsista yang ada di Indo-Pasifik dan juga yang ada di wilayah semenanjung Korea untuk dibawa kepada Timur Tengah, dan ini belum diuji kapasitasnya. Pada saat yang sama, keunggulan Amerika Serikat adalah negara-negara tertentu di Timur Tengah seperti Uni Arab Emirat, kemudian juga Arab Saudi tampaknya secara psikologis mulai mendukung Amerika Serikat. Tapi Iran tahu persis, pada saat saya meluncurkan peluru kendali, pada hari yang sama juga saya membuat peluru kendali dalam jumlah yang lebih besar, satu, dan kedua, diam-diam Iran sangat berterima kasih pada dukungan di masa lalu dari Rusia dan Cina, sehingga presisi peluru kendali itu sangat jelas, dan kemudian satelit-satelit yang Iran pegang itu bisa mengetahui real time situation. Jadi untuk itu Iran tampaknya sangat percaya diri, apalagi saat ini Ayatullah sangat didukung oleh semua organisasi di negeri Iran, kementerian dan lembaga, dan di sinilah rakyat Iran mengatakan kami tidak lelah. Kalau ada teori mengatakan war fatigue, Iran tidak fatigue, justru Amerika Serikat yang fatigue. Dan saat ini kami sedang menciptakan suatu kondisi di mana bersatunya pemerintahan dan masyarakatnya dalam suatu prinsip marja'i taklid, di mana kami setia pada pemimpin kami, dan di seluruh wilayah Faqih, di seluruh wilayah kekuasaan Iran, kami semua bersatu. Jadi ini adalah hal-hal yang Iran sedang buktikan, bahwa peradaban mereka yang berusia 4.500 tahun itu sedang terancam. Dan disinilah kita melihat uniknya sebuah demokrasi, di mana rakyat dan pemerintahnya itu bersatu karena rakyat melihat pemimpin mereka itu sangat konsisten memberdayakan rakyat mereka sendiri. Oke, kalau Bung Stanis, Anda melihat terkait dengan pertemuan antara Xi Jinping dan juga Donald Trump, lebih berpotensi kemana? Akan mereda begitu ketika pasca pertemuan antara Trump dan juga Xi Jinping, atau justru kemudian perang akan semakin berlanjut? Trump memang susah ditebak. Sejak pertama berubah-ubah. Dari mulai melakukan serangan udara, pendaratan pantai, tapi tidak jadi. Tapi pertemuan dan Xi Jinping saya melihat bahwa ini adalah untuk meluruskan atau menegaskan niat Amerika. Walaupun berubah, waktu pertama itu isunya selalu uranium dan nuklir, tapi sekarang kan isunya ke Selat Hormuz. Nah, perang ini ingin menegaskan, Trump ingin menegaskan pada Cina bahwa gangguan Selat Hormuz ini berdampak kepada dunia, maka dia semacam ingin meminta pada Cina untuk tidak ikut campur dengan Iran, atau ingin semacam ya udah jangan ikut-ikut di sini, atau mungkin jangan membantu Iran atau seperti apa. Ada pesan seperti itu. Tapi saya melihat bahwa Trump tidak ingin kehilangan muka, bahwa perang ini yang dilakukan sejak urusan nuklir sekarang berubah menjadi Selat Hormuz itu bisa menjadi tertawaan dunia, atau bahkan komplain-komplain dari internal Amerika. Saya lihat ada arah seperti itu. Oke, kalau terakhir saya ingin tanyakan ke Pak Teguh, lebih condong akan kemana? Perang akan segera berakhir begitu ya dengan adanya pertemuan Trump dan juga Xi Jinping, atau kemudian perang akan terus berlanjut? Kalau saya perhatikan psikologi Donald Trump, dia selalu membuat dunia itu bingung. Dengan demikian saya sangat berharap pada hasil dari KTT di Beijing ini, di mana ada
ada kemenangan yang bisa Donald Trump merasakan, misalnya dia datang membawa CEO dalam jumlah besar, tentunya akan ada harapan bahwa CEO itu akan bisa berperan dalam berbagai kontrak-kontrak internasional di wilayah China Belt and Road Initiative. Itu yang pertama. Kemudian yang sekarang sangat dibutuhkan oleh Amerika Serikat adalah hasil sekecil apapun dari pertemuannya dengan Iran. Sekecil apapun itu dapat menjadi momentum Amerika Serikat untuk mengatakan bahwa perang selesai, tidak perlu kami melakukan sledgehammer, bahwa Amerika Serikat sudah menang, kemudian Iran sudah mematuhi semua aturan-aturan yang kami kemukakan dalam 14 butir proposal. Walaupun dalam kenyataannya Iran bisa mengatakan Anda sudah gagal, Anda janji perang itu berlangsung kurang dari 1 minggu, dan kita sudah berlangsung mendekati bulan ketiga, dan kemudian pemerintahan kami masih bertahan, bahkan pemimpin kami lebih muda dari yang sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih pengamat hubungan internasional dari Presiden University, Pak Teguh Reysyah, dan juga ada dosen kajian ketahanan nasional dari Universitas Indonesia, Bung Stanislaus Rianta. Kita akan tunggu bagaimana hasil positif pertemuan antara Xi Jinping dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya adalah sapi jenis simental berbobot 1 ton lebih yang diberi nama Parikesit asal Sukoharjo, Jawa Tengah jadi sapi pilihan Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha di tahun ini. Kejutan tutup botol Ramadan Aku Bimba dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada